Yesus bayar utang dosamu, utang duit bayar sendiri. Bertobat ya saudara. Jangan merusak nama Tuhan gara-gara kelakuan kita. Jangan bilang juga, kan Tuhan melihat hati, tapi Tuhan juga lihat kelakuanmu. Amin. Kita menjadi terang yuk. Barang siapa mengikut aku, kata Kristus, dia tidak berjalan dalam kegelapan, justru sebaliknya hidupnya itu menjadi terang. Engkau datang ke tempat yang gelap, ada terang di situ. Hidupmu bisa memerdekakan banyak orang. Hidupmu bisa memulihkan banyak orang, itu yang Tuhan mau. Jangan pernah sombong dengan apapun yang kita miliki hari ini. Karena ketika Tuhan ambil saudara, kita nggak bisa apa-apa. Lihat bencana kemarin itu loh. Saya sampai, aduh ya melihat itu hancur benar-benar, itu benar uang nggak ada artinya. Mau pakai apa duit? Di sana nggak ada yang jual. Untuk makan aja susah. Anak-anak menangis katanya tidur di pinggir jalan. Kita nggak bisa pulang, rumah kita sudah tidak ada. Hari-hari ini BMKG terus memperingatkan. Indonesia berada di ring api yang sangat besar, tinggal menunggu waktu akan terjadi megatrust. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Kami tahu di mana kami berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Ada pemulihan, ada pertobatan, ada mujizat. Kami bukan hanya berkumpul karena perayaan Natal saja sebagai rutinitas. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengerti akan makna dan arti Natal dalam hidup kami. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Hanya kebenaran yang murni malam hari ini Tuhan. Pakai hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami berjanji menerima setiap firman-Mu Tuhan. Sekalipun itu keras, kami mau diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa. Pertama-tama kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan. Malam ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah. Kita juga berduka ya, bangsa kita hari-hari ini mengalami banyak sekali proses dan cobaan. Ya, beberapa daerah di Indonesia mengalami, kita tahu bersama, bencana, banjir, tanah longsor. Kita melihat ada begitu banyak korban jiwa. Ya, sungguh kalau kita bisa ada malam ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang bisa sampai di penghujung tahun 2025. Kita lihat kemarin, saya lihat berita di televisi saudara, bagaimana ketika gedung ya drone kemarin terbakar di Kemayoran. Ada seorang ibu yang menangisi anaknya. Dia berkata begini, kenapa kamu mati begitu cepat? Tadi pagi kamu pergi kerja ke kantor dengan keadaan sehat, kamu masih pamit baik-baik, dan siang harinya ibunya mendapat kabar anaknya termasuk di 22 korban meninggal di kebakaran itu. Hidup ini sungguh hanya karena kasih karunia saudara. Ya, dan saya berdoa umat Kristen di bulan Desember ini merayakan Natal. Bukan dengan berpesta pora, tapi mari kita sama-sama menangis. Meratapi hidup kita. Kita ada sampai di akhir penghujung 2025. Ini semua hanya karena kasih karunia.
bukan karena kuat dan gagah kita. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu, itu bencana tanpa terduga, tanpa bisa dikira-kira, tiba-tiba itu air datang begitu saja menghanyutkan rumah, menghanyutkan. Ya, saya lihat di televisi kemarin, orang-orang di Aceh, ada yang datang kasih uang saudara. Mereka bilang, kami tidak butuh uang, karena uang nggak bisa buat apa-apa sekarang di sini. Kami cuma butuh makan. Ternyata ada waktunya, bahkan uang pun tidak bisa buat apa-apa. Malam ini kalau kita bisa ada di rumah, di keluarga, di tempat ini, dengan semua yang sudah Tuhan beri buat kita, mari kita belajar mensyukuri itu. Dan tema malam ini adalah Yesus adalah terang dan jalan kehidupan. Biar kita sungguh-sungguh mengerti tentang arti dari tema malam hari ini, bahwa Yesus itu terang dan jalan kehidupan. Kita baca dulu ayatnya dalam Yohanes pasal yang ke-8, kita baca bersama Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus berkata, "Aku adalah terang. Aku adalah terang dunia." Kenapa dikatakan terang dunia? Karena dunia ini sudah gelap. Apa artinya gelap? Gelap itu artinya tidak ada terang. Kenapa hidup bisa jadi gelap? Kenapa ruangan bisa jadi gelap? Karena tidak ada terang. Dan apa yang terjadi kalau tidak ada terang, saudara? Saya percaya kalau gedung ini tiba-tiba mati lampu, kita semua pasti akan kelabakan. Untuk cari jalan keluar saja susah. Kita harus meraba-raba. Itulah gambaran kehidupan dunia sebelum Kristus Yesus datang ke dunia ini. Makanya saudara, di dalam Injil Matius, kalau kita lihat ayat yang keempat, ayat yang ke-16. Injil Matius 4 ayat 16, di sana firman Tuhan berkata begini, "Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Nubuatan Nabi Yesaya bahwa bangsa yang ada di dalam gelap itu akan melihat terang. Dan Yesus mengulangi itu, dia berkata, "Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut." Ngeri ini kata-kata saudara. Negeri yang dinaungi maut, kematian yang kekal itu maut. Bayangkan kalau dunia ini sudah dinaungi maut. Sebab kita tahu bersama upah dosa adalah maut. Dunia ini sedang berada dalam kegelapan. Kenapa? Akibat dosa membuat hubungan manusia itu terputus. Kita nggak bisa lagi mencari Tuhan. Dulu ketika orang mau mencari Tuhan begitu sulit, saudara. Ketemu Tuhan, bangsa Israel harus pergi ke bait suci untuk bertemu Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mencari perkenanan, meminta pengampunan begitu sulit.
Tetapi ketika Allah melihat bahwa manusia itu sudah berada di bawah kuasa maut, mereka hidup dalam dunia yang gelap tanpa terang, Allah berinisiatif untuk datang ke dalam dunia. Dan kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Enggak ada satu orang pun kita yang pernah melihat Allah. Ada di sini saudara yang pernah melihat Allah? Enggak ada. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api. Dia menyatakan diri dalam bentuk angin. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah itu seperti apa. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah menyatakan dirinya lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia bisa mengenal jalan kebenaran, menerima terang di dalam Dia. Nah, dikatakan di sana saudara, Yesus berkata begini, akulah terang dunia, dan barang siapa mengikut aku, perhatikan kata mengikut, ini sebuah kata kerja, bukan hanya percaya, tapi mengikut aku. Maka Yesus berkata di sana, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita bukan cuma tidak berjalan lagi dalam kegelapan, tapi hidup kita menjadi terang yang bisa membuat orang lain bisa melihat di tengah kegelapan. Dikatakan di sana, Yesus berkata, dan barang siapa mengikut aku, ini sebuah kata kerja. Bukan cuma percaya, tapi kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya apa? Meneladani Kristus. Mengikut cara hidupnya Kristus. Kalau kita tidak sampai di titik ini, maaf, makanya banyak orang Kristen hidupnya terus di dalam kegelapan. Kita nggak bisa bercahaya. Padahal hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya dapat dipakai untuk menjadi terang. Supaya kemanapun kita pergi orang tahu itu orang Kristen loh. Oh iya, kenapa? Pemurah. Jangan orang bilang itu orang Kristen loh. Kenapa? Pelit. Pelit banget itu, sudah terkenal. Ya, kalau beli selalu nawar. Amin ibu-ibu. Kalau ke pasar itu enggak usah nawar, ya. Kalau nanya ini sayurnya berapa? 5.000, 10.000 boleh enggak? Menertawakan diri sendiri kan? Kenapa enggak amin gitu? Haleluya. Ya, ayo kita menjadi terang. Menjadi terang itu seperti apa? Utang bayar. Amin. Lihat kanan kiri, pastikan gak ada yang utang, apalagi tidak bayar. Orang Kristen ini kadang gak jadi berkat saudara. Saya berapa kali layani orang, dia bilang, papa saya tidak mau injak gereja bu. Dia belum kenal Tuhan. Susah bawa papa saya gereja, kenapa? Sudah tersandung dengan orang Kristen, banyak yang utang tidak bayar. Saya bilang soalnya ada ayatnya, Yesus yang bayar hutangku. Yesus bayar utang dosamu, utang duit bayar sendiri. Bertobat ya saudara. Jangan merusak nama Tuhan gara-gara kelakuan kita. Jangan bilang juga kan Tuhan melihat hati, tapi Tuhan juga lihat kelakuanmu. Amin. Kita menjadi terang yuk. Barang siapa mengikut aku, kata Kristus, dia tidak berjalan dalam kegelapan, justru sebaliknya hidupnya itu menjadi terang.
Engkau datang ke tempat yang gelap, ada terang di situ. Hidupmu bisa memerdekakan banyak orang. Hidupmu bisa memulihkan banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Jangan pernah sombong dengan apapun yang kita miliki hari ini. Karena ketika Tuhan ambil, saudara, kita nggak bisa apa-apa. Lihat bencana kemarin itu loh. Saya sampai, aduh ya, melihat itu hancur benar-benar, itu benar uang nggak ada artinya. Mau pakai apa duit, di sana nggak ada yang jual. Untuk makan aja susah. Anak-anak menangis, katanya tidur di pinggir jalan. Kita nggak bisa pulang, rumah kita sudah tidak ada. Hari-hari ini BMKG terus memperingatkan, Indonesia berada di ring api yang sangat besar. Tinggal menunggu waktu akan terjadi megatrust. Ini bukan ramalan loh, tapi ini ada faktanya. Terus kita mau ngapain? Memang saya lihat sih, hari-hari ini terus itu disosialisasikan cara-cara menyelamatkan diri kalau gempa. Taruh surat-surat berharga dalam koper. Di koper itu taruh senter, taruh makanan, taruh obat, taruh air minum. Supaya kalau ada apa-apa terjadi kita lari bawa dulu itu koper. Saya mikir, saudara, kalau kayak kemarin di Aceh, di Medan itu, kayak di Sumatera itu kemarin yang kayak begitu, masih sempat bawa lari koper. Itu sama rumah-rumahnya hanyut, jangankan kopernya, orangnya aja udah nggak tahu kemana. Ya, katanya taruh surat-surat berharga, makanya jangan juga terlalu banyak itu sertifikat, amin. Yang udah kebanyakan bagi sama yang nggak punya, amin. Amin nggak? Yang amin ini nggak punya sertifikat pasti. Makanya aminnya kenceng, amin gitu. Maunya gitu ya. Benar saudara, hari-hari ini banyak berbagi. Jangan sampai Tuhan datang uang di rekeningmu kebanyakan loh. Loh benar, saya ngomong benar nih. Saya ini padahal belum banyak duit, tapi saya juga takut kalau Tuhan datang ada duit di rekening saya. Kita seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Itu uang harusnya kita pakai untuk keperluan, kepentingan kerajaan Allah, untuk menolong orang. Jangan terlalu gendut. Kita nggak tahu, mungkin ini Natal terakhir kita. Nggak ada yang tahu. Nggak ada satupun yang tahu apakah kita ini masih bisa memasuki 2026. Nggak ada yang tahu. Betapa hidup ini singkat dan sebuah misteri. Nggak ada yang tahu. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita sungguh-sungguh bertobat. Saya pengen kita baca Yohanes, ini kali ini banyak baca ayat aja ya. Udah mau kiamat banyak yang nggak baca-baca ayat nih ya. Ya. Yohanes 3 ayat 18 berkata di sana sampai ayat yang ke-21 kita baca. Yohanes 3 ayat 18 sampai ayat 21. Baca ayat, ditulis lagi sisa waktu tinggal 12 menit. Enggak apa-apa lewat sedikit ya Pak ya. Enggak apa-apa kan saudara? Setuju? Dengarkan suara rakyat. Baca bersama yuk. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, baca 1, 2, 3. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Inilah hukuman itu.
Terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan. Kenapa? Karena perbuatan mereka jahat. Orang itu kalau banyak dosa suka di gelap-gelap. Apa itu gelap-gelap? Tempat yang tersembunyi, tidak ada yang tahu. Saya hari-hari ini melihat luar biasa ya. Roh maut bekerja. Ya, ada dosen cantik meninggal di kamar hotel. Dan hasil visumnya meninggalnya karena jantungnya putus sebab habis melakukan aktivitas berat. Kalau aktivitas berat di lapangan badminton biasa ya. Tapi di hotel. Bapak-bapak, ibu-ibu atau gadis-gadis, cowok-cowok yang suka check out, check in hotel, hati-hati. Kecuali saya dan suami saya, kami pelayanan. Tiap hari check in, check out hotel. Tapi yang lain-lain jangan kau pikir Tuhan tidak lihat. Jangan kau suka tinggal dalam kegelapan. Bertobat saudara, ngeri sekarang ini ngeri. Roh maut ini sedang bekerja luar biasa. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Dosen cantik. Ya begitu ketahuan lagi, aduh sama bapak-bapak yang udah punya anak. Itu kecewanya luar biasa istri dan anaknya. Jangan kau pikir Tuhan tidak tahu. Memang istrimu tidak tahu. Suamimu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Anak-anak muda, wanita-wanita yang karena suka kemewahan, terus jadi apa? Ani-ani no simpanan. Bertobat kau, yes. Saya hanya menguji nih. Simpanan yes. Bertobat. Ya, jangan suka yang begitu-begitu saudara. Hati-hati loh, itu perbuatan kegelapan. Ya, kasus kematian orang di Lakban. Katanya bunuh diri, bingung juga bunuh diri, melakban kepalanya sendiri. Ternyata setelah keluar investigasinya, 24 kali check in, check out hotel sama perempuan. Matinya di Lakban. Makanya jangan banyak-banyak lakban di rumah. Buang-buang tuh jauh-jauh. Sekarang sudah jadi motif pembunuhan nih lakban ini. Bukan pakai pisau lagi di Indonesia loh. Baru di Indonesia ini motif pakai lakban. Ngeri saudara. Tidakkah saudara melihat ini semua hal-hal di depan matamu, bagaimana dunia ini gelap? Ketika orang mulai menjadikan dosa, ya itu sesuatu yang biasa. Udah gak ada takut-takutnya saudara. Yesus berkata inilah hukuman itu. Dia bilang di sana karena terang itu telah datang, tetapi manusia lebih mencintai apa? Kegelapan. Karena perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Ayat yang berikutnya. Sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Makanya kita harus hidup transparan di hadapan Tuhan, tidak usah pencitraan. Capek kalau pencitraan saudara. Ngapain juga pencitraan? Toh Tuhan toh yang melihat hidup kita. Kita mau pura-pura kudus di depan orang, pura-pura kudus depan suami, depan istri, depan anak. Ngapain? Engkau harus lebih takut kepada Tuhan. Nah, dimatiin sudah mic saya nih. Tes 1 2 3 3 2 1. Memang setan tidak suka kalau kebenaran disampaikan. Iya. Saudara dikatakan di sana ini karena waktunya mau habis makanya dimatiin mic saya ini. Saudara dengar? Saudara bisa dengar?
Nah, tepuk tangan nih buat soundman-nya nih ya. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa ya, kenapa orang membenci terang? Ini yang terakhir kali ya. Ya, haleluya. Kenapa orang membenci? Bercanda. Bercanda ya, untung saya ini suka bercanda, kalau enggak ini sudah haleluya. Ini mereknya mic-nya apa ya? Gak apa-apa, karena kesempurnaan itu milik Allah. Namanya juga manusia toh, pasti ada kelemahan ya. Nggak apa-apa, nggak usah dimarahin, itu soundman juga manusia. Tapi saya kurangin loh nanti bayaranmu. Ya Pak Konrad ya, kurangi, potong 50% Pak. Lah mati lagi toh. Tes 1, 2, 3, 3, 2. Saya ini sudah pegang hati-hati loh, ini bukan kesalahan saya loh. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bagaimana cara pegang mic yang benar? Begini ya. Shalom saudara. Iya, di sana dikatakan bahwa ketika orang itu tidak mau datang kepada terang karena dia tidak mau perbuatan-perbuatannya gelap itu menjadi nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dalam. Iya, saya mau selesai 5 menit lagi. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Memang ini berarti serangan iblis sih, karena soundnya sudah mencoba melakukan yang terbaik saudara. Sudah 3 kali diganti ya, berarti setan ini, syaiton yang mengganggu. Kata syaiton gini, aku lagi yang salah. Iya, jadi kita percaya bahwa ketika orang itu menerima Kristus, mengikut Kristus, maka ada terang dalam dirinya, sehingga dia meninggalkan semua perbuatan kegelapan itu. Saya pengen sebelum selesai karena waktunya tinggal 5 menit, benar kita baca dulu yuk Efesus. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat 16. Banyak ayat nih kita baca. Karena saya tahu saudara jarang-jarang baca Alkitab. Efesus 5, kita buka bersama saudara. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat 16. Nah, firman Tuhan berkata begini, baca 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Colek kanan kirimu, bilang kamu tuh dulu gelap, tapi sekarang sudah terang. Bilang kanan kirimu, makanya kamu jangan lagi hidup dalam kegelapan. Ya, cukup sudah bertobat. Memang kita semua ini dulu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita sudah menjadi anak terang. Ya. Dan dikatakan di sana ayat yang berikutnya, karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan dikatakan di sana ayat yang berikutnya, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Akhir zaman, uji apa yang berkenan saudara. Apapun yang engkau mau lakukan, tanya sama Tuhan. Minta tanda dari Tuhan, uji Tuhan apakah ini engkau berkenan atau tidak. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun, uji. Kalau perlu berpuasa, tanya Tuhan.
Karena hanya kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, baru kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat berikutnya baca bersama dengan suara yang keras. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terakhir baca, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bilang kanan kirimu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mari kita banyak memperhatikan hidup kita hari-hari ini, saudara. Karena kita nggak punya banyak waktu. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Kalau hari ini kita masih bernafas, karena Tuhan masih kasih kita kesempatan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, percabulan, persinahan, homoseksual, lesbian. Mari kita ini menjaga hidup kita sungguh-sungguh di mata Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang Kristus. Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita berpakaian? Anak-anak muda yang Kristen di sini, ya, jangan pamerkan tubuhmu. Ya, engkau itu jangan menebar roh persinahan. Sekarang ini roh persinahan itu di luar sana bekerja dengan luar biasa. Apalagi kalau kita memamerkan tubuh kita. Kita bertobat menjaga hidup kita ini sebagai bait Kristus. Amin, saudara. Kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan beri kita kekuatan hidup dalam kekudusan. Ya, sebab apa, saudara? Dosa, kegelapan itu ada di mana-mana. Kalau kita nggak sungguh-sungguh bercahaya dan memancarkan kehidupan Kristus, kita akan tergilas, saudara. Tidak main-main hari-hari ini. Saya berdoa kita semua di Natal ini sungguh-sungguh menghidupi bagaimana kita menjadi terang dan menuju kepada jalan kehidupan supaya nasa, saudara. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau sekali lagi katakan, Yesus, engkau juru Tuhan. Engkau juru selamat bagi kami. Engkau Tuhan yang sudah datang ke dalam. Terima kasih Tuhan, karena kegelapan itu telah sirna. Yesus datang menjadi terang. Yesus datang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Biarlah tahun ini kami lewati dengan pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Kami melihat bagaimana bencana yang terjadi, bagaimana kematian orang-orang Tuhan yang mereka tidak siap. Semua datang begitu saja. Kalau kami masih boleh ada malam ini di hadapan Tuhan, sungguh kami bersyukur. Yesus berkata, tangisi dirimu dan keluargamu. Banyak-banyak hari-hari. Mari kita menangis di hadapan Tuhan, supaya kita dan seisi rumah kita boleh diselamatkan. Angkat tanganmu, saudara, di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, selamat kami Tuhan. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan bersama setiamu Tuhan.
lagi katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita tutup Tuhan, saudara, tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bersyukur boleh merayakan Natal di penghujung tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup. Ampuni kami kalau di tahun ini banyak kelalaian kami, banyak dosa kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena barang siapa mengikut Kristus, engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi hidupmu akan menjadi terang. Dan biar terang itu menerangi keluargamu, menerangi sekeliling kita. Sebab Tuhan masih beri kita waktu untuk membawa semakin banyak orang masuk kepada anugerah keselamatannya, saudara. Pakai hidup kami Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kita. Yesus Engkau juru selamatku,